Halo teman-teman semua, kita balik lagi. Halo. Halo Seci. Halo Kak Ibnu, Kak Zara, sama Kak Andrea. Ya, jadi kita kali ini ngobrol-ngobrol versi santai aja ya. Kayak kita bahas untuk karya dari Werner Bischoff yang menurut kita itu menarik banget buat dibahas. Kemarin kita udah sibuk ya untuk riset dan lain-lain. Jadi kita langsung bahas aja di Oke. sesi ini kita. Oke, Boleh. biasanya kalau kita ngomongin perang itu biasanya kayak kalian tuh langsung kepikiran situasi yang chaos banget kan, kayak tentara atau lainnya ya kan? Mm-mm. Tapi kalau Berdarah-darah. karya ini justru ngasih kayak sudut pandang yang lebih personal dan manusiawi. Yang ditonjolin itu kan kalau kita lihat nanti kan ada foto-fotonya juga, jadi bukan cuma konflik, di dalam foto-foto itu ada juga kehidupan orang-orang di balik perang itu sendiri, ada rasa takut sama ada rasa kehilangan dari masyarakat sipil yang kena dampaknya. Nah, kita langsung aja kali ya bahas untuk yang pertama itu kenapa sih kita pilih karya dari Werner ini sendiri? Mungkin boleh dimulai dari Kak Ibnu ya. Aku nih Seci. Oke, Pasti iya, sih iya langsung dapet boleh. pertanyaan pertama. Tapi nggak apa-apa. Aku setuju sih sama tadi yang Seci bilang. Kalau misalkan kita udah sempat research juga dan udah dikasih waktu juga untuk mendalami materinya secara individual. Terus kalau misalkan dari aku sendiri, kenapa aku tertarik sama karyanya Werner Bischoff ini? em, Setelah aku coba telusuri juga tentang fotografernya, dia tuh unik gitu guys. Uniknya adalah dia tuh punya ideologi sendiri gitu loh. Dia bukan tipikal fotografer yang cari hal-hal yang sensasional gitu, ngejar-ngejar foto yang mencekam kayak yang tadi dimention sama Seci gitu. Foto-fotonya harus militeristik, harus battlefield, harus luka-luka gitu. Enggak kayak gitu Werner Bischoff tuh. Dia malah fokusnya ke di belakangnya tuh kayak gimana, siapa sih yang kena impact, terus kayak apa sih gitu-gitu. Terus mungkin tambahannya dari aku pribadi, kenapa aku sangat tertarik untuk kita bahas ini, karena caranya si Werner Bischoff untuk nge-build up story-nya sama emotionnya bahkan karakternya itu keren banget sih guys. Karena kalau kalian lihat sendiri ini dari foto-fotonya, kalau diperhatiin secara detail emosinya tuh kena banget walaupun nggak eksplisit gitu loh. Perang tuh harus heboh gitu, harus yang kayak wah gila banyak darah gitu kayak yang tadi aku mention. Terus kalau misalkan dari karakternya sendiri juga dia tuh konsisten gitu guys, konsisten kayak yang tadi aku mention, nggak selalunya korban korban dari militernya, tapi dia tuh konsisten nunjukin dari warga-warga sipilnya gitu, ya nggak sih? Jadi kayak kelihatan banget impact dari perang ini tuh wide gitu, ya nggak sih? Iya, ya, Iya, betul, betul, betul. betul-betul. Kayak beda emosional tuh berasa kayak natural aja, kayak nggak perlu dramatis yang kamu bilang tadi ya Kak Ibnu ya. Nah, Betul kalau sih. dari Kak Andrea gimana menurut kamu juga? Oke, ini overall aku setuju banget sih sama Kak Ibnu. Tapi yang bagiku yang paling menarik itu karyanya itu kuat banget dalam storytelling visualnya. Jadi Warner ini bisa mengcapture situasi peperangan dengan baik secara humanismenya. Walaupun kita bisa lihat di sini foto-fotonya tuh kelihatan sederhana, tapi ekspresi wajah, kondisi lingkungan, sampai momen-momen yang ditangkap itu bisa langsung nyampein emosinya ke audiens. Jadi, menurutku pesan-pesan dari foto itu bukan cuma tentang perang Korea, tapi kemanusiaan secara umum, di mana kita bisa melihat perang itu selalu meninggalkan penderitaan bagi orang-orang yang paling gak berdaya. Iya sih. Kamu kasih kayak gini kayak pas kamu bilang juga kayak aku ngerasa emosional tuh berasa banget sih. Jadi kena banget ya. Kayak tanpa dijelasin panjang lebar pun kita udah tahu kalau misalnya suasananya tuh udah bikin emosional banget. Nah, kalau dari Kak Zara, ini kan dari Kak Ibnu udah ya kan? Ya, Kak Zara dia yang terakhir. Em, aku sih yang ingin aku tekanin sih, aku sangat miss ya sama fotografer-fotografer FYI, FYI guys, ini kan diambilnya sekitar tahun 90-an ya, yang mana waktu itu kan lagi banyak-banyaknya perang gitulah ya. Nah, aku sangat miss sama si Warner ini, dia bisa showing off nih sisi-sisi humanisme dari dampak perang itu seperti apa dengan secara emosional itu dia benar-benar bisa ngasih tahu ke kita nih kalau dampak perang itu ternyata banyak sisi negatifnya loh, terutama kan untuk kayak yang satu ini dia kasih tunjuk ke kita nih sisi dari perang Korea yang mana kita tahu kan kalau perang Korea itu jarang tersentuh lah ya istilahnya beritanya gitu.
karena ya kalian tahu stigmanya seperti apa. Nah, dari karyanya ini dia tuh bisa nunjukin kalau dampak dari perang tuh nggak melulu tentang taktik taktik militer, isu politik, isu global, siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi tuh dia nunjukin nih kalau di balik perang itu banyak yang terkena dampaknya, yakni siapa lagi kalau bukan warga sipil. Nah, dia tuh bisa menunjukkan dari karyanya ini kalau dampak dari perang itu ya itulah senegatif itulah guys. Dengan cara dia nunjukin teknik dari fotografinya dengan cara hitam putih, lalu juga low kontras, lalu juga lebih banyak menunjukkan foto-foto nih. Ada nih ekspresi dari kesedihan, ketakutan menghadapi perang gitu sih. Terus kalau misalkan di layar ada dua foto yang high angle gitu nggak sih? Iya, Yang Betul, betul, benar-benar betul, sebelah betul, kanan betul. sama yang bawah sini nih. Mm-mm. Jadi kayak kelihatan nunjukin gitu. Kalau misalkan warga-warga di sini tuh nggak berdaya. Mm-mm, iya mm-mm. betul. Betul, 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 betul. Jadi Iya, relevan juga ya kalau apa namanya pesan yang ingin disampaikan itu ya kurang lebihnya sisi humanismenya iya. gitu. Manusiawinya juga ya kan. Terus Mm-mm. emosionalnya juga dibanding sama foto perang pada umumnya ya kan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, Betul, betul. oke. Nah, Oke, kita mantap. langsung bahas kayak ke ini juga ya. Menurutku yang paling deep juga tuh kayak sebenarnya pesan utama yang disampaikan dari karya ini tuh apa sih? Kayak tadi kan kita udah jelasin ya untuk hasil dari karyanya juga. Nah, kita bakal jelasin juga nih kayak menurut kalian tuh apa nih dari Kak Zara? Dari pesan yang pengen disampaikan untuk karya ini tuh apa? Oke, secara nggak langsung sih tadi udah kejawab ya sama POV dari aku, POV dari Andrea, Seci, dan juga Kak Ibnu kalau kita mengangkat karya ini ya karena sisi humanity-nya kan. Apalagi kita tahu kalau tahun-tahun segitu ya emang lagi banyak-banyaknya perang. Jadi mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh si Warner ini kalau setiap kali perang itu pasti yang paling kena dampaknya itu adalah warga sipil. Jadi secara visual nih aku nangkepnya karya ini menyampaikan bahwa humanity adalah korban pertama dalam setiap konflik. Sebagai pengamat foto juga aku ngerasa setiap bidikannya tuh bukan sekedar ngerekam momen aja gitu loh guys. Jadi kayak nyampein pesan tentang ketahanan, ketakutan, Betul, betul. kekuatan, dan juga ingin mempertahankan kehidupannya gitu loh. Jadi itu sih mungkin yang bisa aku tangkep ya pesannya. Oke, thank you Kak Zara. Iya sih, setuju Aku juga boleh ya nggak? teman-teman Kak Ibnu, Kak Andrea. Aku sih setuju banget. Nah, kalau misalnya kita lihat teknik penyampaian visual, ya kayak kita tuh langsung aja kayak personally kayak aku tuh cara dari fotografernya sih nyampein cerita lewat visualnya itu kayak berasa hidup sama emosional banget gak sih? Kayak bukan cuma dari momennya aja, tapi kayak dari cara pengambilan angle-nya, fotonya. Mungkin bisa dijelasin kali ya dari Kak Andrea, coba deh bantu ini kali ya. Jelasin menurut kamu itu gimana? Oke, tentu dari semua foto-fotonya Mm-mm. Warner Bros. Itu punya visual yang menarik ya. Tapi contoh yang aku mau ambil itu adalah foto yang di sebelah kanan. Nah, dari jauh foto ini kelihatan itu hampir kayak pola atau landscape biasa. Tapi pas diperhatiin, itu ternyata barisan manusia loh. Foto ini nunjukin para tahanan perang itu bukan sebagai individu, tapi seakan mereka itu bagian sistem yang diatur. Kesan yang ku dapat itu fotonya dingin banget karena manusia ini kelihatan Betul. seperti tenaga kerja massal akibat perang. Jadi ada kesan kalau mereka itu kehilangan identitas pribadi dan cuma jadi bagian kecil dari situasi perang yang lebih besar. Secara komposisinya, barisan orang-orang itu otomatis jadi leading line yang buat mata kita itu ngikutin alur foto dari depan sampai ke belakang. Terus angle-nya itu apa guys? High angle, bener gak? Betul, high Biar angle. vibes-nya kayak ke Betul. kontrol gitu ya Angle. orang-orangnya ya. Yes. Controlling gitu ya. Iya betul Jadi betul sisinya betul. ya yang dia Hmm. tonjolin di situ. Buset. Iya. Gue nggak expect sih guys ini ternyata ada sisi filosofisnya yang kayak gitu. Keren-keren. Andrea, Iya. makasih udah dijelasin ya. Iya. Iya, Jadi, betul. Kayak jadi mood perangnya itu kayak fotonya juga kerasa dingin sama dapat moodnya ya. Mungkin dari Mm-mm, teman-teman mm-mm. udah kali ya tambahannya ada lagi nggak dari Kak Zara atau apa nih?
Ini Aku nih yang boleh foto nambahin nggak sih? samping nih. Boleh dijelasin nggak? Aku nggak paham nih maksudnya apa Boleh, sih? boleh. Aku mau dong. Aku boleh Oke, jelasin. Kak Bisa Ibnu ya? ya. Oke, oke. Oke. Sip. Mm. Tadi udah ditunjukin sama Kak Zahra tentang foto yang paling kiri yang titlenya itu Laundry Hanging on Barbed Wire. Jadi emang kalau misalnya kita lihat tuh kayak visualnya tuh simple banget gak sih? Kayak yang ya udah emang pakaian digantung di kawat berduri, mau apa lagi? Ya nggak sih? Mm-mm. Ya Betul kan? betul. Cuma menurut aku justru ini yang kayak strong, yang kuat karena kalau kita coba relevanin sama kehidupan sehari-hari ya, laundry itu hal yang simple, yang biasa banget, yang emang rutinitas, terus kayak bagian dari identitas diri juga nggak sih? Nah, tapi kenapa gitu loh, hal yang sesimpel ini aja tuh harus benar-benar kayak ke control dengan digambarinya tuh dia di hanging di barbed wire-nya, di kawat berdurinya gitu loh. Jadi kalau let's say kita bisa bilang ini tuh metafora gitu loh, tapi metaforanya tuh bukan metafora sekedar simple kematian gitu karena ada pakaian yang digantung gitu-gitu enggak, tapi menurut aku lebih dari itu karena eh, laundry kan pakaian dan sebuah normalitas biasa ya, tapi di sini kok kayak susah gitu loh. Jadi kayak emang metafora selain dari kematian, dia juga nunjukin bahwasannya ada metafora normalitas yang udah mulai rusak, udah mulai keganggu gitu loh. Padahal simple loh laundry. Terus kalau misalkan teman-teman coba perhatiin, ini kalau misalkan fotonya kayak gini tuh termasuk foto-foto yang kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak sih? Kayak ini kan fotonya kan kayak Apa tuh? agak dari ini ya, agak dari belakang ya, jadi kayak agak siluet gitu ya. Ya nggak sih? Iya, iya benar-benar. Ya bener Betul. kan. Jadi kayak menurut Nggak aku, berlebihan sih menurut aku itu, tapi kayak kerasa apa adanya aja. ya apa Hmm. adanya, tapi bener-bener kayak wah ada loh maknanya gitu. Terus kalau misalkan diperhatiin dari teknik visualnya mungkin tadi kan udah di-mention nih beberapa hal. Terus kalau misalkan kita sebagai pengamat foto gitu ya, kalau misalkan disebut foregroundnya itu tuh si bagian dari kawat atau pakaiannya, terus backgroundnya si manusianya itu. Nah, dari hal-hal ini tuh kayak ngasih symbolic framing aja gitu loh. Kalau misalkan kawat berduri itu bukan cuma elemen fisik aja, tapi emang ada maknanya gitu. Jadi overall si Biskov ini pinter banget sih cara dia nunjukin tiap karyanya, tiap detailnya, tiap simbolisnya itu strong banget karena tiap foto tuh ada subject matters atau maknanya gitu. Betul, betul. Betul, setuju sih. Oke. Dari Kak Zara atau Andrea ada yang mau tambahin nggak? Aku baru notice juga nih terkait Mm-mm. apa namanya cara pengambilan dia. Boleh di back nggak slide-nya? Foto yang sebelumnya. Nah, ini kebanyakan tuh dia ngambil fotonya juga A level ya guys ya. Terus close shot Iya, atau iya. close up gitu. Menurut aku tuh keren banget sih karena bisa nunjukin sisi ekspresi, detail, emosi dan emosi objeknya tuh secara secara buat kita take attention gitu loh ke emosi dan momen yang terjadi di waktu itu. Ya, Terus terus aku mungkin baca-baca juga gitu ya guys ya, emang teknik fotografi untuk menampilkan sebuah objek dan momen itu memang bisa digunakan secara atau di shoot dengan cara sejajar atau A level dan close up gitu ya guys ya. ngomong-ngomong tentang Iya, level, betul. teman-teman, kalian notice gak sih? Ini kan beberapa foto dia, beberapa karya dia itu emang high level gitu kan. Yang aku Betul. tangkap dari POV aku ya, aku ngerasanya kayak emang Warner tuh pengen nunjukin bahwasannya dia dengan si korban-korban ini tuh setara. Dia tuh nggak pengen yang kayak memposisikan dia tuh I see. fotografer gitu ya nggak sih? Iya, I betul Fotografer banget. yang emang see. sensasional, nggak yang kayak gitu-gitu ya kan? Iya, Eye iya, iya. level kan kayak sama nih sejajar nih, setara gitu. Kita semua dan dia pengen nunjukin vibes itu ke kita gitu ya nggak sih? Buset, ternyata fotografi itu bener-bener filosofisnya banyak banget sih ya guys ya. Nggak Iya. terkait apa yang ditampilkan di materi, tapi ada filosofi tertentu yang tergambar gitu di balik satu foto. Keren sih, keren, keren. Full detailnya oke banget ya. Iya. Keren banget. Jadi kita sebagai audiens juga kayak gampang ke connect ya sama Iya, fotonya itu. betul, 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 gampang betul, connect. betul. Betul, itu kata yang pengen Mm-mm. aku cari dari tadi. Oke. Oke, oke, benar sih. Oke, jadi kayak kita udah lihat lah ya, kalau misal kesimpulan dari kalian semua kayak dari Andriana, Kak Ibnu, Kak Zara, kalau misalnya The Korean War Behind the Battlefront itu bukan cuma nunjukin perang sebagai konflik, tapi juga nunjukin sisi emosionalnya. Kayak
di balik itu semua ada manusia yang terdampak, atau juga kita bisa lihat nih kita gampang banget ke connect sama hasil fotonya juga, jadi kayak ngerasa suasana sama emosinya itu dapat banget. Oke, mungkin segitu dulu kali ya obrolan kita hari ini. Thank you banget nih buat Kak Andriana, Kak Ibnu, Kak Zara, udah luangin waktunya juga dan udah sampein untuk pendapatnya. Thank you so much guys. Mungkin dari kalian ada yang mau tambahin gak nih? Aman-aman. Nah, Aku dari aku sudah cukup. aman. Bisa Andrea kali ya cukup kita nih. bahas-bahas lain lagi esai foto kalau ada kesempatan kita bikin podcast Boleh. gitu. Seru ya, Boleh. seru ya. Ya, seru, seru, seru. Banyak insight-nya, banyak knowledge juga yang personally bisa aku ambil. Thank you, guys. Agree. Terima Thank kasih you teman-teman juga. semuanya. Thank you. Thank you. Dadah. Bye. Dadah.